Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 3 ingin membacakan PowerPoint kami yang berjudul Ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, yang terdiri dari cendekia, lugas dan jelas, dan gagasan sebagai pangkal tolak. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Tri Ramadhani Swedi, kelas 02 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 200402500002. Perkenalkan, nama saya Herani Ramadhani, kelas 02, Pendidikan Luar Sekolah, dengan NIM 200402500006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmiani, kelas 02 Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 20040250120. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar. Banyak kesalahan sering muncul dalam tulisan ilmiah. Ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang, serta waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keempat, berlangsung lambat. Dan kelima, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis. Artinya, teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Kedua, lugas dan jelas. Lugas. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna hanafiah dan tidak bermakna ganda. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Dan jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jenis, struktur kalimat, dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas penulis. Artinya, penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan komentar di Google Classroom. Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.